bahwa kebijakannya itu seperti ini. Saat ini yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah jadi sekali lagi kami garis bawahi, prioritas pertama kita saat ini adalah mereka yang ada di dalam database. Tadi disampaikan juga beberapa siapa saja itu yang bisa melamar di tahap kedua. Jadi tahap pertama itu sebetulnya sudah selesai. Hanya karena ada beberapa yang belum bisa melamar, tadi Pak Hermin sebutkan juga, kita buka ruang untuk melamar tahap kedua. Sebetulnya posisinya sama, hanya karena yang tahap pertama tadi menurut datanya Pak Deputi masih sisa dan itu komitmen pemerintah untuk diangkat, maka dibukalah tahap kedua. Jadi ini prinsip dasarnya dulu. Jadi kalau mereka yang tadi pertanyaan bagaimana dengan sisa yang belum kurang dari 2 tahun, ya kalau dia memang di luar database nanti kebijaksanaannya. Karena Pak Abad tadi juga tidak menyebutkan untuk yang prioritas yang ketiga, tapi semuanya tetap yang harus dijadikan prioritas itu adalah ada yang di dalam database, ada yang tenaga honorer K2, ada yang 1,7, ada yang belum mendaftar ke database, kemudian ada yang tidak bisa mendaftar karena formasinya nggak ada yang sudah mendaftar CPNS tapi tidak lulus, tapi tidak bisa mendaftar karena kena peraturan Menpan RB. Itu semuanya sudah diatur di dalam 3 kebijakan yang sudah ditangani oleh Bu Menteri. Yang saya ingin ulang sebentar, yang pertama kaitannya dengan mereka yang pasca tenaga non-ASN, sekali lagi mereka yang setelah ini tidak bisa mendaftar karena formasinya tidak ada dan sebagainya, sudah dibuka ruang. Kalau misalnya harapan kami, semua jabatan yang ada di dalam data, pangkalan data di BKN itu, jabatan-jabatan apa saja itu bisa diinjek di sistem SHCN kita. Sehingga tidak ada lagi sebetulnya isu mereka tidak bisa mendaftar karena tidak ada formasi. Namun demikian, andai kata memang terpaksanya tidak ada, sudah disediakan 4 formasi tampungan. Sehingga nanti yang penting daftar dulu, masuk dulu, kemudian dia ikut seleksi, dan tidak ada istilah tidak lulus. Karena memang semuanya kita komitmen untuk diangkat menjadi pegawai P3K. Hanya apakah dia pegawai P3K penuh waktu atau paruh waktu, sesuai yang disampaikan oleh Pak Abad tadi. Yang pertama, karena mungkin formasi yang diajukan oleh instansi itu beda dengan yang ditetapkan, mengingat alasan anggaran, maka yang pasti mereka yang sesuai dengan jumlah formasi berdasarkan penetapan ranking itulah yang akan diangkat menjadi penuh waktu. Sisanya dia akan diangkat menjadi paruh waktu. Ini yang penting bagi semuanya. Paruh waktu tadi disampaikan juga oleh Pak Aba. Khususnya mereka yang selama ini jadi isu nasional, sudah ikut seleksi CPNS, tetapi dia dinyatakan tidak lulus. Tidak lulus itu karena dia sudah ikut SKD, tidak lulus, atau SKD lulus tetapi SKB-nya tidak lulus, sehingga tidak bisa diangkat, maka yang bersangkutan itu tidak wajib ikut seleksi tahap kedua. Nanti hanya diangkat menjadi tenaga honorer paruh waktu. Tapi kalau misalnya dia mendaftar CPNS, belum sempat seleksi karena TMS pada waktu seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk ikut seleksi tahap kedua. Jadi prinsipnya tidak bisa mereka mendaftar itu 2 tempat, yaitu untuk ketiga mohon PNS berdasarkan Permenpan 6 tahun 2024. Termasuk tadi ada pertanyaan bagaimana dengan jabatan pegawai atau petugas irigasi, ya. Moga-moga kalau misalnya di situ ada, ya daftar aja di situ, formasinya ada. Tapi kalau sampai tidak ada, kembali lagi ke jabatan tampungan. Sehingga tampungan ini harapannya bisa mengakomodir semuanya yang ada di dalam database BKN dan tidak ada alasan lagi tidak bisa mendaftar karena tidak ada formasi. Bagi mereka yang diangkat sebelum Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi tenaga non-ASN, tetapi setelah 31 Desember 2022 dan itu tidak masuk dalam database, nanti kebijakannya akan menunggu selanjutnya. Apakah akan nanti diangkat dengan kriteria misalnya minimal dia masa kerja 2 tahun, nanti akan ada kebijakan dari pemerintah untuk menata ini. Sehingga sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, intinya fokus kita adalah yang ada di dalam database BKN terlebih dahulu.
Dari 1,7 tadi sudah ada beberapa yang diterima menjadi PNS, yang diangkat atau dia selesai lulus, nanti bukan lulus, istilahnya bisa diangkat untuk tahap yang pertama, maka sisanya itu akan diharapkan bisa mengikuti seleksi di tahap kedua, kecuali mereka yang tidak lulus CPNS dan sudah ikut seleksi SKD maupun SKP tinggal diangkat menjadi paruh waktu. Jadi yang non-ASN yang ada dalam database BKN per 31 Desember 2022. Di luar data itu nanti akan ada mekanisme yang lain, tidak saat ini. Kemudian yang kedua, kita ini melaksanakan mandat Undang-Undang ASN. Ya, jadi kalau ada yang pertanyaan yang harus kita habiskan itu sebenarnya per tahun 2024. Setelah ini tidak boleh lagi ada pengangkatan-pengangkatan dalam jabatan tenaga honorer karena kita berkomitmen menyelesaikan terlebih dahulu sisa yang 1,7 juta ini. Minta tolong Pak Waka, Pak Haryomo untuk beberapa kebijakan karena Pak Waka ini pemahamannya luas dan mendetail. pertama tadi yang masuk ke perisalah sudah jelas ya. Jadi kalau 7 ada 12 sesuai peringkat, nanti yang sisanya itu paruh waktu. Tapi ini pun bagi mereka sebagaimana disampaikan Pak Waka tadi, basis kita semuanya nih dari diskusi kita ini kita bicara tentang yang di dalam database BKN ya. Kemudian tadi yang kurang 2 tahun ya dia tidak memenuhi syarat, berarti sekali lagi fokus kita adalah ke yang database BKN ya. Tadi juga sudah disampaikan ya. Kemudian tadi yang tidak bisa mendaftar gitu ya, yang tidak bisa mendaftar kalau sepanjang dia dalam database BKN karena hal-hal yang disampaikan oleh Pak Waka tadi, karena TMS dan sebagainya belum mendaftar dan sebagainya gitu ya. Itu kita buka ya setelah ini. Jadi dari kebijakan Pak Kepala nanti akan buka itu. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Kemudian tadi yang paling penting saya ingin menggarisbawahi, tadi ada yang non ASN tapi melamar ke CPNS, dia lulus tapi dia bukan database, maka dia tidak masuk ke dalam kriteria kebijakan kita yang baru. Jadi mereka pun yang ikut mendaftar di CPNS itu adalah bagi mereka yang memang tadi ada dalam database BKN sudah seleksi tapi nggak lolos SKD atau SKB gitu ya. Termasuk kalau yang tidak hadir karena sakit dan sebagainya itu pun orang yang ada dalam database itu sudah bisa ya. Jadi nggak ada masalah karena dia akan ikut ke tahap kedua.